Baik, di materi awal ini kita akan membahas tentang sistem gerak bebas tak teredam, di mana kita bisa melihat gambar di slide ini, yang dimana diketahui sebuah pegas digantung secara vertikal dan dibebani suatu objek yang bermassa M. Ya, seperti kita lihat ini, kita ada beban objek yang massanya M. Kemudian pegas tersebut ditarik sejauh Y aksen di bawah titik kesetimbangan atau garis kesetimbangan. Lalu pegas tersebut akan dilepas dengan kecepatan V sama dengan 0. Dan menurut hukum Hooke, jika gesekan udara diabaikan, gaya F yang cenderung mengembalikan titik ujung ke pegas ke titik kesetimbangannya akan sebanding dengan simpangannya. Maka kita bisa gambarkan sebagai rumus F sama dengan min KY, di mana K-nya itu sebagai konstanta pegas dan Y-nya itu sebagai simpangan pegas. Ya, lalu di slide selanjutnya kita akan masuk ke rumus hukum Newton 2, di mana F sama dengan M dikali A. M-nya itu sama dengan massa objek, A-nya itu sebagai percepatan titik. Lalu ada F sama dengan dalam kurung W per G tutup kurung dikali A, yang dimana W-nya itu berat objek, G-nya itu gravitasi, dan A-nya itu percepatan titik. Perkenalkan, nama saya Mita. Saya di sini akan melanjutkan materi. Dari kedua hukum tersebut diperoleh F sama dengan min KY, di mana telah diketahui F sama dengan M kali A. Jadi M kali A sama dengan min KY. A jika dijabarkan yaitu D kuadrat Y per DT kuadrat. Kenapa? Karena A merupakan turunan kedua dari posisi terhadap T. Maka M D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min KY. Persamaan ini dikalikan dengan 1 per M. Maka diperoleh D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min K per M kali Y. Jika B kuadrat sama dengan K per M, maka hasilnya D kuadrat Y per DT kuadrat plus B kuadrat Y sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan sistem gerak bebas tak teredam. Solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 cos BT plus C2 sin BT. Adapun solusi khususnya yaitu Y sama dengan YT yang harus memenuhi syarat awal Y0 sama dengan Y0 yang merupakan posisi awal, Y aksen 0 sama dengan V0 yang merupakan kecepatan awal. Di sini terdapat contoh soal sebuah pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 12 N per M digantung dengan beban bermassa M sama dengan 1 per 2 kg. Jika beban tersebut berada di posisi kesetimbangan, kemudian ditarik dan dilepaskan dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka tentukanlah persamaan gerak benda jika tidak mengalami gesekan atau redaman. Penyelesaiannya tadi kita ketahui bahwa K sama dengan 12 N per M, M-nya sama dengan 1 per 2 kg dengan syarat awal, posisi awal Y0 sama dengan 0, karena dalam soal tersebut kita tidak mengetahui benda tersebut tertarik atau tidak. Kemudian kecepatan awal benda Y aksen 0 sama dengan min 2. Jika pegas tidak mengalami gesekan, berarti pegas tidak mengalami redaman. Seperti yang telah kita ketahui bahwa solusi umum sistem persamaan gerak bebas tak teredam adalah D kuadrat Y per DT kuadrat plus B kuadrat Y sama dengan 0.
Untuk B kuadrat sama dengan K per M sama dengan 12 per 1 per 2, berarti 24. Nah, kita masukkan 24 tersebut, D kuadrat Y per DT kuadrat plus 24Y sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Nah, tadi setelah melewati beberapa proses perhitungan yang telah teman-teman saya jelaskan sebelumnya, maka didapatlah hasilnya solusi umum dari persamaan diferensial tersebut, yaitu Y sama dengan C1 cos 2 akar 6T plus C2 sin 2 akar 6T. Nah, dari sini timbul pertanyaan dari mana asalnya 2 akar 6T ini? 2 akar 6T ini didapat dari solusi umum dari persamaan yang mana rumusnya Y sama dengan C1 cos BT plus C2 sin BT. Nah, muncul lagi rumus baru yaitu B kuadrat, di mana K per M. K-nya yaitu 12 dan M-nya yaitu 1 per 2 dalam hal ini. Maka hasilnya yaitu 24. Nah, 24 ini diakarkan lalu didapatlah hasil 2 akar 6T. Nah, setelah dapat solusi umumnya, kita tinggal memasukkan ke syarat yang awal tadi, di mana Y 0 sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan 0 sama dengan C1 cos 0 plus C2 sin 0. Nah, maka didapatlah C1 hasilnya 0. Kemudian untuk mencari Y2, yaitu Y aksen 0 sama dengan I2. Kita tinggal masukkan juga yang pertama, yaitu turunkan fungsi umumnya tadi. Y aksen 0 sama dengan min 2 akar 6C1 sin 2 akar 6T plus 2 akar 6C2 cos 2 akar 6T. Nah, kemudian kita tinggal masukkan min 2-nya, yaitu min 2 sama dengan min 2 akar 6C1 sin 0 plus 2 akar 6C2 cos 0. Maka min 2-nya yaitu 2 akar 6C2. Maka didapatlah C2-nya yaitu min 1 per 6 akar 6. Setelah didapatkan C1 dan C2-nya, maka kita tinggal masukkan saja ke persamaannya. Y sama dengan 0 cos 2 akar 6T min 1 per 6 akar 6 sin 2 akar 6T. Karena 0 jika dikalikan dengan apapun hasilnya akan tetap sama, yaitu 0, maka didapatlah solusi umum persamaannya, yaitu Y sama dengan min 1 per 6 akar 6 sin 2 akar 6T.